Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk kemampuan bela diri judo di pertandingan Judo Kapolri Cup 2024. Divisi Humas Polri menggelar pelatihan presenter untuk personil Humas Polri guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang menjadi presenter. Wakapolri memimpin rapat analisa dan evaluasi program Beyond Trust Presisi dalam triwulan kedua tahun 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 16 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polres Metro Jakarta Utara menggerebek Kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta. Dalam penggerebekan ini, pihaknya mengamankan 31 orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Anggota yang berjumlah 200 orang memeriksa setiap bagian dan tempat penyimpanan di rumah yang digerebek. Petugas juga menemukan sebuah drone dalam penggerebekan itu. Kepala Polres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menyukseskan Operasi Nilai Jaya 2024. Selain drone, polisi juga mengamankan CCTV hingga televisi yang diduga untuk memantau pergerakan anggota kepolisian. Polisi juga mengamankan alat bong, timbangan hingga klip bekas pakai narkoba serta sejumlah senjata tajam seperti celurit, golok, pedang hingga airsoft gun. Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Prasetyo Nugroho mengatakan sejumlah orang yang dicurigai merupakan pengguna narkoba diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dites urin. Kita melakukan penegakan hukum di Kampung Muara Bahari, Kecamatan Tanjung Priuk. Adapun yang bisa dilakukan pengamanan atau baik terhadap orang maupun barang, yaitu 26 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Lalu barang bukti atau barang yang bisa kita amankan yang terkait dengan peredaran narkoba. Kami yakinkan bahwa barang yang kita lakukan penyitaan ini adalah terkait langsung dan tidak langsung dengan peredaran narkoba. Tapi kita tidak akan pernah lelah untuk melakukan penangkapan, penindakan, kemudian memutus mata rantai peredaran narkotika. Polres Kutai Kartanegara berhasil menangkap komplotan peredaran narkoba jenis sabu dengan total sebanyak 3 pelaku berhasil diamankan. Masing-masing pelaku berinisial DS 30 tahun, SO 62 tahun, dan SU 54 tahun. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kasat Narkoba AKP Aksarudin Adam mengatakan DS menjadi pelaku pertama yang diamankan oleh Satres Narkoba Polres Kukar di kilometer 19 Jalan Poros Tenggarong Senoni, dan saat digeledah petugas menemukan 2 paket sabu dari dalam kotak rokok yang disimpan di saku celana pelaku dengan berat total 0,52 gram.
Dari pengakuan DS, ia mendapatkan barang haram tersebut dari pelaku SO. Tidak menunggu waktu yang lama, polisi langsung bergerak ke lokasi keberadaan SO, tepatnya di kilometer 16 Kelurahan Loa Ipuh Darat. Dari tangan pelaku SO, Satres Narkoba Polres Kukar kembali mendapatkan barang bukti 2 paket sabu seberat 0,52 gram dan uang tunai sebesar Rp200.000. Sementara itu dari tersangka ketiga yakni SU, Satres Narkoba Polres Kukar berhasil mengamankan 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,74 gram beserta uang tunai Rp1,35 juta. Kini seluruh pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Kukar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polda Riau berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan 34.000 pil ekstasi selama kurun waktu 2 bulan terakhir dan berhasil menangkap 25 tersangka, di mana 11 diantaranya adalah jaringan internasional. Polda Riau berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan 34.000 pil ekstasi selama kurun waktu 2 bulan terakhir. Seluruh barang haram itu pun dimusnahkan pada 12 Juli 2024 lalu. Dalam pemusnahan tersebut, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengultimatum para bandar narkoba untuk tidak lagi menjalankan bisnis haram tersebut di wilayah Riau. Saya perintahkan Direktur Narkoba, para Kapolres dan timnya tindak setegas-tegasnya. Walaupun akibatnya pengedar-pengedar itu harus tidak ada nyawa lagi di bumi ini. Dengan catatan ada mekanisme, ada standar operating prosedur. Apabila dia membahayakan nyawa petugas dan membahayakan nyawa masyarakat lain, tindak tegas. Bagi pengguna, kita akan terus melakukan penegakan hukum dimanapun, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di laut-laut, apalagi di kampung-kampung yang katanya ada kampung narkoba. Saya sudah perintahkan Direktur Reserse Narkoba dan timnya, seluruh Kapolres dan timnya, tidak ada lagi istilah, diksi, kalimat-kalimat kampung narkoba di Provinsi Riau ini. Yang katanya di Pangaras Hidayat, atau di mana-mana, obrak-abrik itu. Bersihkan. Setelah itu baru kita lakukan social engineering. Kita minta tolong kepada berkolaborasi dengan seluruh pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten kota, tokoh pemuda, bahkan teman-teman semua, untuk kita rubah. Tidak ada lagi itu semua. Kampung-kampung yang katanya tadi kampung-kampung narkoba tidak ada. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa pada Mei hingga Juni 2024 total barang sitaan yakni 25,1 kg sabu, 34.250 butir pil ekstasi, 3 kg ganja kering, dan 70.000 butir pil Happy Five. Kemudian ditangkap 25 tersangka di mana 11 diantaranya adalah jaringan internasional. Ditambahkan Direktur Narkoba Polda Riau Kombes Pol Manang Subati, dari jumlah itu ada 17 tersangka ditangkap tim Direktorat Narkoba Polda Riau, sedangkan 8 lainnya tangkapan Polres Bengkalis. Penindakan terhadap peredaran gelap narkoba itu sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bahwa kejahatan narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kepolisian terus berkomitmen melakukan penegakan hukum narkoba, termasuk kejahatan lain yang meresahkan masyarakat. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Purworejo berhasil menangkap seorang pemuda yang diduga membawa, menguasai, mempunyai, dan menyimpan senjata tajam yang digunakan pada saat tawuran antar di Kabupaten Purworejo pada 19 April lalu. Pemuda tersebut berinisial RCS, 19 tahun, merupakan warga Dusun Pandean, Desa Suren, Kabupaten Purworejo.
RCS berhasil melarikan diri di saat pelaku tawuran lainnya diamankan oleh pihak kepolisian. RCS diketahui merupakan mantan siswa dari salah satu SMK yang terlibat tawuran. Ia telah dikeluarkan dari sekolah sebelum lulus sekolah karena telah melakukan pelanggaran berat. Sebelumnya diketahui tawuran antar pelajar yang terjadi pada bulan April lalu, pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 tersangka dan sementara RCS sempat melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran polisi. Namun dari hasil penyelidikan oleh tim Reskrim Polres Purworejo, akhirnya RCS berhasil diamankan di rumahnya. Saat penangkapan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 buah celurit dan 1 buah jaket. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan senjata tajam dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Bodi berwarna biru. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat. Kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan menjadi kasus terbanyak harian di Indonesia per 14 Juli 2024. Dan berikut update gangguan Kamtibmas yang akan disampaikan oleh Kabag Penum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Senin 15 Juli 2024, saya selaku Kabag Penum Ropenmas Divhumas Polri akan menyampaikan informasi gangguan Kamtibmas sebagai berikut. 1. Gangguan Kamtibmas tanggal 14 Juli 2024. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 120 kasus atau 8,98%, yaitu pada hari Minggu 14 Juli 2024 sebanyak 1.217 kejadian. Dan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sebanyak 1.337 kejadian. Apabila dilihat dari data tren kejahatan yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus, yang jumlah kejadiannya tertinggi adalah sebagai berikut. 1. Pencurian dengan pemberatan, curat sebanyak 89 kasus. 2. Narkotika sebanyak 102 kasus. 3. Curanmor sebanyak 34 kasus. 4. Judi sebanyak 16 kasus. 5. Pencurian dengan kekerasan, curas, sebanyak 12 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2024 sebanyak 405 kasus kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 13 Juli 2024 sebanyak 385 kejadian dan mengalami kenaikan sebanyak 20 kejadian atau 5,19% dengan rincian sebagai berikut. 1. Jumlah kecelakaan 405 kejadian. 2. Korban meninggal dunia 40 orang. 3. Korban luka berat 48 orang. 4. Korban luka ringan 414 orang. 5. Kerugian materi 1.248.150.000 rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Berita ini dapat diakses melalui website portal.humas.polri.go.id dan mediahub.polri.go.id. Demikian informasi gangguan Kamtibmas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.